Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ferdiansyah dengan NIM 12180363. Saya akan implementasi klien server PHP, MySQL dan Android pada pertemuan 11 dan 12 atau pada minggu 9 dan 10. Nah, di sini sudah diberi petunjuk, yaitu database yang digunakan adalah database perpustakaan pada web programming 3, dan tabel yang digunakan adalah tabel kategori. Untuk database-nya sendiri saya sudah ada menggunakan yang bekas web programming 3, kurang lebih seperti ini isi tabelnya. Tabelnya kurang lebih seperti ini, dan yang kita gunakan hanya tabel kategori. Ini untuk isi tabel kategorinya, dan ini untuk strukturnya. Nah, ini untuk struktur kategorinya. Di sini cuma ada ID dengan tipe integer, karakternya 11, kategori varchar dan karakternya 45. Kemudian membuat konsep CRUD tidak jauh berbeda dari pertemuan 6 dan 7. Oke, saya sudah membuat konsepnya tidak jauh dari pertemuan 6 dan 7, yakni dimana saya akan mengirimkan nama server sebagai localhost, nama pengguna sebagai root, kata sandinya kosong, dan database-nya itu adalah pustaka. Ini adalah database yang saya gunakan untuk web programming 3. Nah, di sini pada bagian ini server akan memeriksa apakah nama pengguna dan kata sandi berasal dari URL layanan, dan apakah data tersebut valid atau tidak. Jika data tersebut valid, maka server akan meneruskan sebagai respon layanan. Nah, di sini ada beberapa operasi ya, seperti yang dijelaskan pada suite operasi. Nah, untuk operasi view sendiri, ini ada operasi view, yaitu dia akan menampilkan seluruh isi dari tabel kategori. Jika kita ingin menampilkan seluruh isi dari tabel kategori, dan di sini kemudian ada insert. Di sini insert sendiri berfungsi untuk menambahkan data ke dalam tabel kategori dengan menambahkan ID dan kategori. Nah, kemudian di sini ada get kategori by ID. Nah, ini itu fungsinya untuk mencari data di tabel kategori berdasarkan ID yang kita inginkan. Nah, kemudian ada update. Nah, update sendiri berfungsi untuk mengupdate data di dalam tabel kategori. Misalkan kita ada salah input, kita bisa menggunakan operasi update. Kemudian ada operasi delete. Operasi delete digunakan untuk mendelete, tapi di sini dia mendelete sesuai dengan ID. Jadi nggak usah disebutin kategorinya, tapi tinggal tulis ID-nya aja. Oke, sudah kurang lebih untuk konsepnya seperti ini. Kemudian kita langsung untuk pengujian pada postman-nya. Nah, seperti yang tadi view. Yang tadi sudah saya bilang, view itu untuk menampilkan seluruh data. Nah, ini untuk operasinya sesuai dengan ini, operasi view atau operasi view. Maka di sini harus operasi view, maka dia akan menampilkan keseluruhan data yang ada di tabel kategori. Nah, seperti ini tabelnya. Sama kayak yang di
database. Oke, kemudian insert adalah menambahkan data ke database. Kita pakai insert. Nah, di sini kan ada nih case insert. Nah, tetap pakai operasi karena di sininya suite operasi. Kalau nggak pakai operasi dia nggak bakal bisa operasi insert ID gitu. Nah, di sini kita ID-nya 10 misalkan. Kita kategorinya menambahkan mewarnai. Udah, kita send. Nah, kategori berhasil disimpan. Berarti kategori ini sudah ada di dalam database. Kita lihat di sini. Kita klik lagi view. Kita lihat. Nah, masuk. Kita lihat ke dalam PHP admin. Nah, ada kan? Berarti bisa. Kemudian di sini ada get kategori by ID, yaitu mencari kategori berdasarkan ID. Nah, ini saya juga sudah ada sama ya, operasi. Kita pakai operasi dulu. Operasinya itu adalah get kategori by ID, yaitu akan mencari sesuai ID. Kategori by ID, kemudian ID, tulis ID-nya yang ingin dicari 10 misalkan. Kita cari 10. Muncul 10. Atau kita mau ganti 2. Kita ganti 2. Akan muncul tabel sesuai dengan ID yang kita input. Kemudian di sini ada case update, yaitu fungsinya untuk mengupdate data yang ada di tabel kategori. Update. Nah, di sini operasinya kita pakai operasi update. Untuk kategorinya kita ganti kategorinya menggambar. Untuk ID-nya 10 atau yang barusan kita buat ya. Kita send. Oke, update kategori berhasil. Berarti sudah berhasil. Kita lihat tadi menggambar ya, kan ini mewarnai. Kita lihat berhasil ya, menggambar. Kita lihat PHP admin-nya sudah ganti jadi menggambar. Oke. Dan di sini juga ada case delete, yaitu perintah untuk mendelete atau operasi delete. Nah, di sini kita tulis operasi delete berdasarkan ID ya, ID 10. Tadi kan kita udah buat. Kita pengen delete aja, tapi kita delete. Oke, kategori berhasil dihapus. Berarti data dalam tabel kategori sesuai ID yang kita input barusan telah dihapus. Kita lihat lagi, kita send. Sudah kehapus. Kita lihat di PHP admin sudah kehapus juga, sama selesai. Setelah kita membuat layanan web service API-nya itu atau CRUD-nya yang telah kita buat di server titik PHP dan kita telah uji pada Postman, kemudian kita membuat UI dengan bahasa pemrograman Java. Nah, kita buka dulu script-nya, kemudian kita pilih file, kita pilih new, kita pilih yang kedua yaitu Android Application Project. Nah, nanti setelah diklik kurang lebih akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, saya menggunakan formatnya seperti ini. Application name-nya kategori, project name-nya kategori, package name-nya itu org si titik kategori, minimum requirement-nya SDK API 8 Android 2.2 Froyo, target SDK-nya itu API 17 Android 4.4 4.2 Jelly Bean,
compile with-nya itu API 19 Android 4.4 KitKat. Nah, nanti tinggal di next aja. Nah, sebelum finish nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya pakai activity name-nya. Activity name itu nggak diubah, tetap main activity. Layout name-nya juga nggak saya ubah, masih tetap activity underscore main. Kemudian tinggal klik finish. Nah, sudah, nanti langsung muncul seperti ini. Ini yang akan kita pakai kategori. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke Android Manifest XML. Kita tambahin ini dulu. Codingan ini itu berfungsi untuk mengakses internet, izin aplikasi untuk mengakses internet. Nah, kemudian sudah itu kita klik src org si kategori. Di sini kita tambahin dua activity Java, yaitu kategori dan koneksi activity, yaitu dengan cara diklik kanan new class. Nah, kita tambahin dulu satu kategori activity Java finish. Oke, sudah itu. Nah, untuk kategori activity Java-nya itu digunakan untuk menjalankan perintah-perintah SQL seperti insert, delete, update, dan select kategori by ID. Nah, ini kan melihat kategori berdasarkan ID, melihat kategori, menampilkan kategori, dan ini juga digunakan untuk izin akses ke database. Nah, dengan menggunakan IP-nya itu IP 10.0.2.2, yaitu ini itu IP defaultnya Sleep ya. Kemudian nama filenya yang kita buat di sum, kemudian server.php. Oh ya, penamaan ini itu harus sesuai dengan yang ini, huruf kecil huruf gede itu harus sama agar datanya itu terbaca. Nah, telah dibuat semuanya, ini kurang lebih. Dan untuk main activity Java-nya seperti ini. Ini itu untuk tampilan si database-nya nanti muncul pas kita buka aplikasi, kan dia pembaca database. Nah, nanti tampilan database itu disesuaikan berdasarkan ini. Nah, ini set padding-nya berapa, jarak spasinya berapa, untuk header kategorinya jaraknya berapa, untuk actionnya itu berapa. Actionnya sendiri nanti itu ada edit sama delete, itu ada di ini edit sama delete, nanti actionnya itu muncul dua itu. Nah, kemudian activity main. Nah, activity main itu digunakan untuk menampilkan hasil biodata, menghasilkan tampilan kategori. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Ini tambah kategori itu ada ya, ini tambah kategori buttonnya udah selesai. Codingannya sudah kita buat, di mainnya sudah kita buat, di kategorinya sudah kita buat, koneksinya sudah kita buat, dan Android manifestnya sudah kita tambahin untuk izin ke internet. Kemudian tinggal kita running si paketnya ini. Nah, dengan cara diklik kanan run as, kita pilih yang nomor 1. Nah, nanti dia otomatis akan seperti ini, ada muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, dia running normal, dia akan running.
Nah, terus dia akan menginstal si aplikasinya dulu. Nah, sukses. Kalau sudah sukses, baru akan muncul seperti ini. Nah, ini jika bisa ya. Nah, ini nggak tahu kenapa nggak bisa sampai bawah, cuma bisa sampai 7, dia mentok. Coba kita komputer aja ya, yang nomor 1 kita edit. Maaf lemot ya, karena spek PC saya itu kurang memadai. Nah, kita update kategorinya jadi ilmu aja deh ya, masih panjang-panjang. Kita update, bisa nggak ya? Oke, ternyata berhasil. Oh, dia sudah mengubah jadi ilmu. Nah, kemudian kita coba delete. Ternyata bisa delete. Kita coba tambah. Matematika. Kita save. Dan ternyata berhasil ya, disimpan. Tapi nggak tahu ini nggak bisa sampai bawah. Bisa ditarik, ternyata nggak tahu, ternyata simulatornya atau laptop saya yang speknya kurang mumpuni. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.